calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan. Soal jegal-menjegal ini ya. Kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal-menjegal. Jawab, Nis. Ini pertanyaannya aneh. Kalau itu saya yang bilang saya merasa dijegal, saya boleh ditanya dong. Kalau bagi saya, di dalam proses politik itu normal. Ada yang berusaha untuk memangkas, ada yang berusaha untuk menghentikan, ya itulah sebuah kompetisi. Jadi kita juga nggak usah cengeng dan berharap jangan ada yang mencoba menghentikan, itu biasa saja. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Kalau tidak konsisten dalam kata-kata, bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya? Jawab, Nis. Menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan kata-kata. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal. Kalau dia percaya nggak usah dijegal. Dari dulu kalau ada kompetisi sepak bola aja sliding tackle kok. Jadi saya tidak pernah berkeluh kesah. Saya tidak pernah merasa itu dianggap jegal. Jadi itu adalah satu persepsi yang diciptakan. Bapak suka playing victim tuh Pak. Padahal emang nggak bisa kerja tuh, tanda serunya 3 Pak. Orang-orang playing football Pak, Bapak playing victim katanya. Itu pertama soal playing victim ya. Kalau playing victim itu pelaku, dia pura-pura jadi korban. Kira-kira seperti itu. Emangnya waktu jadi Mendikbud nggak ngapa-ngapain ya? Makanya dipecat. Dan saya bisa tunjukkan bahwa selama kami bertugas di Kemdikbud justru banyak terobosan-terobosan yang sampai hari ini dilaksanakan bahkan diteruskan. Salah satunya neraca pendidikan. Itu sih program yang saya susun 3 tahun yang lalu. Bukan bidang saya, bidangnya Menteri Pendidikan. Presiden setuju, minta Menteri Pendidikan Anies Baswedan buat nyiapin konsepnya. Tapi nggak dikerjain. Akhirnya kami yang diminta ngerjain. Menko Maritim bikin program 5 tahun untuk vocational training. Program DP 0%. Pertanyaannya, program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya? Mana? Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Kenyataannya 0 besar, bukan 0% Pak. Katanya 0 besar. Yang gaji di atas 7 juta dapat subsidi gratis DP rumah 0%. Yang gaji UMR dapat apa? Tiket masuk surga tuh. Pak Anies lagi mangap. Pertanyakan program DP 0%. kelompok inilah yang paling sulit mencari rumah. Inilah yang kemudian kita siapkan program DP 0 rupiah. Rentangnya antara UMR 4,7 juta sampai 15 juta. 4,7 juta sampai 15 juta. Dulu janjinya apa ya? Di atas 3,6 sampai 7 juta. Di atas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Mereka yang bukan miskin, tapi juga tidak kaya. Mereka ini di mana rentangnya? Rentangnya antara UMR 4,7 juta sampai 15 juta. 4,7 juta sampai 15 juta. Janji saya adalah DP 0 rupiah dengan menggunakan aturan perbankan. Dan aturannya memang 3,6 sampai 7 juta. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah, saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang, orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Tapi yang berbeda adalah
Kita membicarakan tentang pembiayaannya, suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Pada mereka yang miskin punya rumah. Dulu janjinya apa ya? Mereka yang bukan miskin, tapi juga tidak kaya. Program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. 3 tahun bergulir pemirsa, program DP Rumah 0% Pemprov DKI Jakarta ternyata sulit menarik minat warga. Dan untuk bisa menarik minat pembeli, Pemprov telah melonggarkan aturan penghasilan minimal bagi warga yang berhak membeli rumah subsidi ini. Memasuki 3 tahun masa jabatannya, program DP Rumah 0% yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata masih berjalan di tempat. Dari 3 lokasi yang sudah dibangun, sejumlah rumah yang ditawarkan ternyata masih belum laku terjual. Gagal menarik minat pembeli, Pemprov DKI mulai merelaksasi aturan bagi calon pembeli. Pemprov DKI mengubah kriteria warga yang bisa menjadi penerima manfaat program rumah susun milik dari yang berpenghasilan 7 juta rupiah per bulan menjadi 14 juta rupiah per bulan. Sesuai dengan statement Pak Anies yang beliau harus buktikan, yaitu apa? Lihat rekam jejak. Saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya, dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya. Dengan konsep yang dari A sampai Z, peruntukannya adalah untuk warga miskin ya. Dan itu disebutkan sama beliau itu 2 kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin, udah miskin disuruh sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Pada mereka yang miskin punya rumah. Dulu janjinya apa ya? Mereka yang bukan miskin, tapi juga tidak kaya. Nah nyatanya rumah DP 0 itu ya rentan pendapatan yang eligible atau yang layak untuk mengakses program rumah DP 0 itu syarat paling bawahnya itu 4 juta gitu. Dan waktu itu syarat paling tingginya 7, kemudian karena nggak laku dinaikin jadi 14 juta. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong, sudah nggak menepati janjinya. KPK menahan mantan Direktur Utama Saranajaya, yaitu Yuri Cornelis Pinontoan, dalam kasus dugaan pengadaan lahan di DKI Jakarta. Hingga kini KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan pengadaan lahan di DKI, termasuk diantaranya mantan Direktur Utama Saranajaya, yaitu Yuri Cornelis Pinontoan. KPK menyebut pengadaan tanah di Munjul untuk program DP 0 rupiah dilakukan secara melawan hukum, seperti tidak adanya kajian kelayakan objek tanah dan tidak sesuai persyaratan dan SOP yang berlaku. Catat, Anies Baswedan cuma politikus mencela-mencele yang tidak konsisten. Anies Baswedan pernah mengabdi untuk Joko Widodo di Pilpres 2014 sebagai juru bicara. Kala itu, Anies tidak sungkan-sungkan mengkritik lawan Jokowi JK, Prabowo Hatta. Hal itu juga yang akan membuat masyarakat mempertanyakan pendirian Anies Baswedan, yang sekarang sudah menjadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah membuka kembali jejak rekam kiprah politik Anies, sebelum akhirnya didukung Partai Nasdem besutan Surya Paloh. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh, ucap Fahri. Berdasarkan jejak rekam tersebut, dia menegaskan dalam memilih seorang pemimpin bangsa, cara berpikir harus diluruskan terlebih dahulu, bukan sekedar harus menjadi apa. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini, pungkas Fahri dengan nada lantang kala itu. Tidak kita pungkiri, Anies orangnya pintar, cerdas, tapi dalam konteks kemunculannya ada sedikit kesan negatif dan terkesan mencela-mencele. Beberapa waktu lalu dia mengucapkan
Pernyataan bahwa ada pihak terutama dari pemerintahan Jokowi yang sengaja ingin menjegalnya. Soal Anies adalah orang yang terzalimi. Namun, sekarang narasi Anies berubah lagi, bahwa di setiap kompetisi penjegalan adalah hal yang biasa dan lumrah. Dan bukan cuma itu, banyak statement-statement Anies yang tidak konsisten. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sering melihat gaya politik Anies yang mencela-mencela dan tidak konsisten semacam itu. Perlu diketahui, ketika Anies masih menjabat Gubernur DKI, kebijakan Gubernur Anies Baswedan untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta bikin kisruh. Awalnya, Anies mengeluarkan SK Gubernur tentang UMP tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021. Melalui SK tersebut, diatur bahwa UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.641.854. Para pekerja dan buruh tentu senang. Namun, di sisi lain, pihak pengusaha melalui Apindo DKI Jakarta keberatan. Mereka melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Gugatan ini ternyata dikabulkan. PT-UN pun memerintahkan Gubernur Anies untuk menurunkan UMP DKI dari 4,6 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Belum lagi urusan UMP reda, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan pemisahan kursi penumpang pria dan wanita di dalam angkutan kota atau angkot. Pertimbangannya demi mencegah kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di angkot. Kebijakan ini dibatalkan. Alasannya, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, jumlah penumpang wanita yang naik angkot lebih banyak dibanding pria. Jadi kalau dipisahkan yang tadi laki-laki di kanan, perempuan di kiri. Nanti kasihan yang perempuan ini tempatnya semakin terbatas. Padahal jumlah perempuan lebih banyak, ujarnya. Setelah lebih dari 3 tahun, Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun realisasi salah satu program andalannya saat kampanye, yakni rumah DP 0 rupiah, jauh dari target yang ditetapkan. Selain jumlah unit rumah yang jauh dari target, program itu kembali disorot publik lantaran ada perubahan syarat bagi warga yang ingin membelinya. Batas gaji dinaikkan. Dulu sebagaimana dikutip dari situs resmi Anies Sandi saat kampanye jakartamajubersama.com, rumah DP 0 rupiah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Namun, kini rumah itu seolah bukan hanya untuk masyarakat kecil. Alasannya, Anies mengubah batas maksimal gaji bagi warga yang ingin membeli dari semula 7 juta rupiah menjadi 14,8 juta rupiah. Perubahan skema itu tertuang dalam Kepgub nomor 588 yang terbit pada Juni 2020, menggantikan Kepgub nomor 855 tahun 2019. Menetapkan batasan penghasilan tertinggi, penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 14,8 juta rupiah per bulan, mengutip bunyi Kepgub nomor 588. Perubahan batas minimal penghasilan ini juga tercantum dalam draft perubahan RPJMD yang diajukan Anies ke DPRD. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah menilai, Anies telah ingkar terhadap janjinya saat kampanye, tidak sesuai dengan niat semula. Jadi intinya itu memang program ini untuk mengingkari terhadap niat semula yang ditujukan untuk masyarakat penghasilan rendah dengan penghasilan 7 juta ke bawah. Malah dulu dikatakan 4 juta bisa. Nah, itu ternyata sekarang malah diubah, kata Trubus. Trubus mengatakan, sasaran target akan bergeser ketika batas maksimal gaji warga yang ingin membeli dinaikkan dari masyarakat menengah ke bawah menjadi bisa diakses menengah ke atas. Ia juga menilai sejak awal program itu tidak melalui perencanaan matang dan hanya sekedar untuk menina bebukan masyarakat saat kampanye. Belum tahu secara pasti bagaimana merealisasikannya ketika sudah terpilih menjadi gubernur.
Jadi cuma sekedar janji politik, sekedar untuk meninabobokan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada akhirnya, rumah DP 0 ini juga banyak yang kosong kan, ujar dia. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna berpendapat, batas awal sekitar 7 juta pun sebenarnya sulit untuk dijangkau masyarakat. Karena kemampuan membayar cicilan rumah saja itu udah 30% dari 7 juta itu. Ya kira-kira 2 juta. Belum lagi punya hutang dan cicilan lain. Imbuh dia. Pembangunan proyek program Samawa atau program rumah DP 0 rupiah di Jakarta Sabtu 27 Juli. Program rumah DP 0 rupiah merupakan program fasilitasi pembiayaan oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah kepemilikan rumah. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mendefinisikan ulang kategori MBR yang bisa mendapatkan hunian tersebut. Kepgub atau Pergub yang mencantumkan kata MBR itu kan harus didefinisikan ulang, 7 juta atau 14,8 juta. Kalau misal jadi 14,8 juta, ini kan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal, kata Yayat. Wah, mestinya kan keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus pertimbangkan panjang dan matang. Kalau begini, jadi terkesan kebijakan dibuat tidak dengan pertimbangan yang matang, bukan? Pemimpin yang konsisten adalah ia yang tahu apa yang ia putuskan, sehingga tidak asal-asalan membuat keputusan. Pemimpin konsisten juga bertindak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Istilah kerennya, sejalannya kata dan perbuatan. Pemimpin yang konsisten juga bisa bersikap realistis tentang apa yang akan ia lakukan. Ia menyadari tidak semua hal bisa ia lakukan dan mudah diwujudkan. Maka pemimpin yang konsisten akan mengukur seberapa kemungkinan sesuatu hal dilakukan. Oleh karena itu, pemimpin yang konsisten terbiasa membuat rencana cadangan. Ketika rencana utama tidak membuahkan hasil, ia tak akan lari dari tanggung jawab. Pemimpin yang konsisten akan mendapat kepercayaan dan hormat dari anak buahnya.